Halo Sobat Pejuang Kedinasan, welcome to Teka-Teki. Tanya kampus, tanya kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, di hadapan kita semua, udah ada narasumber yang kece abis dari kedinasan. Ada yang tahu nggak ya, kira-kira kakaknya dari kedinasan mana nih? Yuk, coba komen di kolom chat ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu nih Kak. Kenalin, aku Zalfa, konsultan pendidikan dari Priority Dinas. Di sini aku mengundang pemateri yang kece abis pastinya. Yuk, tanpa lama-lama kita langsung kenalan aja nih Kak. Halo Kak Zalfa, apa kabar Kak? Halo Kak, Alhamdulillah sehat. Oke Kak, aku izin perkenalkan diri ya Kak. Nama lengkap aku Ibrahim Majid. Teman-teman bisa panggil Baim atau Ibrahim. Aku berasal dari Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jawa Barat. Dan kemarin aku di SMAN 1 Karawang jurusan IPA. Meskipun aku jurusannya IPA, tapi alhamdulillah kemarin aku berhasil bisa masuk di Politeknik Keuangan Negara STAN Kak. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas perkenalannya. Jadi tambah akrab nih. Untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar di kolom chat, selamat Anda mendapatkan 100 jos, mantap. Nah, kan kita udah tahu nih, kakaknya dari sekolah kedinasan STAN. Langsung aja kali ya kita kepoin. Sebelumnya aku mau tanya terkait persiapan dulu tuh bagaimana sih Kak? Boleh diceritain singkatnya nggak Kak, bagaimana? Oke Kak, persiapan dulu kemarin aku alhamdulillah lulus di 2018 SMA. Aku nyoba di Pakistan di tahun 2018, tapi aku belum berhasil karena kemarin nilai TB-nya tes bahasa Inggris belum melewati nilai ambang batas. Jadi eh, aku belum berhasil masuk di Pakistan 2018, aku coba lagi di 2019. Kemarin alhamdulillah sebelum itu aku udah sempat kuliah setahun dulu di Unpad. Jadi berbekal pengalaman di 2018 yang gagal, aku coba lagi di 2019 dan alhamdulillah berhasil, Kak. Oke, berarti backup plan-nya itu PTN ya Kak? Betul, Kak. Kemarin sudah ada PTN, Kak. Oke. Tahapan apa sih Kak yang harus dipersiapin saat mendaftar di kedinasan STAN? Kalau untuk masuk Pakistan ini yang pasti teman-teman harus mempersiapkan dari UTBK SNBT-nya karena UTBK SNBT ini jadi tahapan awal bagi teman-teman untuk masuk Pakistan. Dengan teman-teman bisa mempersiapkan SNBT-nya maksimal dengan soal-soalnya dibaca ya gitu di latihan, dilatih literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, juga tes pengalaman praktikanya juga dengan pokoknya SNBT ini jadi pintu awal masuk teman-teman untuk masuk Pakistan. Dan selanjutnya bakal ada SKD, tes fisik wawancara, dan tes wawancara. Seperti itu sih, Kak. Oke. Di STAN itu ada jurusan apa aja sih Kak? Untuk saat ini, Pakistan punya 3 jurusan. Sebelumnya, waktu tahunan aku, ada D1 dan D3, tapi di tahun sekarang udah D4 semuanya. Udah setara dengan S1. Yang pertama ada D4 akuntansi sektor publik, ada D4 manajemen keuangan negara, sama ada D4 manajemen aset publik. Ada 3, Kak. Semuanya D4. Tahapan tersulit menurut Kak Ibrahim ketika mendaftar di STAN itu tahapan apa Kak? Kalau bagi aku, tahapan tersulit waktu tahun 2019 adalah saat pengerjaan SKD. SKD ini berisikan TU, tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, sama tes kepribadian. Ini di tahunan aku, TKP ini jadi momok karena banyak teman-teman yang nilai bahasa Inggrisnya udah bagus, nilai TPA-nya udah bagus, tapi di TKP SKD-nya ini nggak nggak melewati ambang batas. Nah ini jadi gugur. Jadi teman-teman harus persiapkan lebih matang lagi untuk TKP-nya karena aku yakin teman-teman mengerti soal-soal TKP itu jawabannya tuh pasti teman-teman punya, tapi bagaimana kita bisa mengerti kalau pertanyaan ini bakal dibawa ke pertanyaan yang tipikal kepemimpinan kah atau tipikal yang bertanggung jawab atau misalkan amanah dan lainnya. Jadi semakin teman-teman sering belajar mengasah soal-soal SPB Pekenstan, insya Allah teman-teman bakal bisa masuk di kampus Aliwardana.
Oke, di sekolah kedinasan STAN itu ada asramanya nggak sih Kak? Dan berapa lama kalau ada? Nah, setahu aku untuk asrama Pekenstan ini sudah ada di Pekenstan. Jadi setelah aku lulus, Pekenstan udah membuat gedung asrama yang baru. Ini keren banget dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh STAN, laundry-nya, makannya dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang aku tahu di tahun pertama itu teman-teman mendapatkan akses asrama secara gratis full. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikir-mikir untuk tempat tinggal di STAN karena di tahun pertama teman-teman bakal mendapatkan asrama yang super kece di gedung-gedung yang super kece dengan fasilitas yang kece. Gitu, Kak. Oke. Kalau boleh tahu di STAN itu diperbolehkan mata minus atau enggak ya Kak? Wah, ini dia pertanyaan yang banyak ditanyain sama teman-teman aku, adik-adik tingkat aku juga. Ini buktinya aku juga memakai kacamata. Jadi untuk mata minus ini tidak apa-apa selama teman-teman tidak mengurangi saat teman-teman mengerjakan tes tulis atau mengerjakan psikotes ataupun lainnya. Jadi tidak apa-apa asal normal-normal aja. Yang penting teman-teman bisa membaca. Kalau mata minus, tinggal pakai kacamatanya bisa masuk pakai instan. Oke, berarti nggak ada maksimal mata minus berapa kayak gitu ya Kak? Tidak ada, Kak. Kalau misalnya nih Kak, giginya nggak rapih, bisa juga nggak Kak masuk STAN? Nah, kalau untuk gigi ngerapi nih, sepengetahuan aku ya, Kak, mohon maaf kalau misalkan nggak ada, mau dikoreksi, Kak. Sepengetahuan aku gigi yang nggak rapi nih tidak terlalu berpengaruh dengan tahapan Pekenstan. Tapi ya kalau misalkan nggak rapi, kalau teman-teman mau merapikan apa salahnya gitu kan, nggak ada salahnya gitu. Oke. Apakah di STAN itu ada sistem DO Kak? Nah, ini juga banyak yang tanya nih, Kak. Kalau sistem DO ini, adik-adik tingkat aku kemarin juga nanya, sistem DO di Pekenstan apakah ada atau enggak? Ini tampaknya pertanyaan yang sama bakal jawabannya di semua kedinasan, karena sistem DO ini semuanya kedinasan mayoritas punya sistem DO. Tapi ini DO ini bakal terjadi karena apa? Ini DO ini terjadi ya karena misalkan teman-teman mempunyai nilai yang tidak melebihi ambang batas nilai misalkan IPK-nya gitu ya. IPK teman-teman harus stabil gitu. Turun nggak apa-apa, naik turun nggak apa-apa maksudnya, tapi tidak boleh di bawah ambang batas. Jadi kalau teman-teman, insya Allah kalau teman-teman belajar, teman-teman serius di Pekenstan dalam UAS, UTS-nya, teman-teman bakal aman-aman aja untuk DO-nya. Jadi ada Kak, cuman kayaknya nggak perlu dikhawatirkan kalau untuk DO-nya. Siap Kak. Kalau misalnya kuliah di STAN, emang bener ya Kak, harus pinter matematika? Wah, ini kuliah di STAN harus pintar matematika atau enggak, ini pertanyaan yang tricky. Iya. Karena sebenarnya masuk di STAN itu pelajarannya tentang akuntansi. Tentang, ya akuntansi itu berkonotasinya sama angka-angka. Tapi teman-teman kalau udah masuk STAN, teman-teman itu bukan lagi menjadi orang yang pintar matematika atau tidak pintar matematika. Teman-teman kalau udah masuk STAN, semuanya sama dari tahap nol gitu. Jadi kalau kata Pertamina dimulai dari nol gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pinter atau mau nggak matematika nggak apa-apa. Asalkan teman-teman kalau udah masuk STAN fokus belajar sama mata pelajarannya, mata kuliahnya. Insya Allah teman-teman bakal bisa mengikuti. Jadi kalau pinter matematika atau enggak kok sama aja. Aku juga nggak pinter-pinter banget matematika tapi bisa kok. Oke, siap Kak. Peraturan apa yang harus ditaati pada saat Kakak udah diterima di kedinasan STAN? Nah, kalau untuk peraturan yang pasti teman-teman nggak boleh menikah selama pendidikan. Karena mungkin ada teman-teman kalau misalkan di kampus lain, di PTN atau PTS bisa menikah selama jenjang pendidikan, tapi kalau di PNSTAN ini tidak boleh menikah, tidak boleh juga mencontek selama ujian. Jadi karena kita sumbernya adalah sumber Kementerian Keuangan gitu, yang dimana kita dituntut untuk mempunyai nilai integritas yang tinggi. Jadi teman-teman nggak boleh tuh yang namanya contek. Sama sih sebenarnya di kampus lain juga nggak boleh. Cuman kalau di sini, kalau misalkan ketahuan nyontek, ataupun nyontek ya, pokoknya pekerjaannya sama dengan teman lain, itu udah pasti di drop out. Tapi insya Allah tenang aja kalau teman-teman masuk PKStan nggak mungkin nyontek karena teman-teman bakal menjadi pribadi yang bersinar lah kalau misalkan di STAN. Kayak aku sendiri sebenarnya di SMA tuh rajin, cuman nggak serajin itu. Tapi masuk ke STAN, aku punya teman-teman yang rajin-rajin, jadi aku kepacu untuk semakin rajin. Jadi ya jadi lebih semangat lah gitu karena lingkungannya memadai untuk belajar kayak gitu Kak. Oke Kak, apa kesan dari Kak Ibrahim selama kuliah di STAN?
kuliah di STAN ini kayak nano-nano Kak. Semuanya dirasakan dari bahagianya, dari senangnya, dari sukanya, dari sedih-sedihnya juga zaman-zaman UAS UTS di STAN. Karena biasanya kita kalau habis UTS UAS di STAN itu agak deg-degan sedikit karena takut nilainya jelek. Kalau nilai jelek berpengaruh sama IPK. Tapi alhamdulillah semuanya terbayarkan sampai lulus di wisuda PKN STAN. Tapi yang paling aku seneng itu kenangan di STAN itu punya temen yang berpikiran untuk bisa belajar bareng-bareng. Bahkan kalau misalnya nilai kita jelek di UTS gitu ya, di ujian tengah semester, itu tuh di STAN tuh punya namanya belajar bareng, mentoring gitu ya sama teman sebaya. Jadi kita tuh dibarengin gitu sama teman-teman yang pinter, yang nilainya lebih bagus, mau mengajarkan yang kemarin tuh nilainya agak jelek. Jadi itulah aku senangnya punya lingkungan pertemanan yang enak di STAN karena kita belajar bareng-bareng, lulus bareng-bareng gitu Kak. Keren ya Kak, teman-temannya. Apa pesan dari Kak Ibrahim nih untuk mahasiswa baru dari yang mau daftar sampai yang baru masuk STAN? Oke, kalau untuk teman-teman yang baru mau daftar di tahun 2024 ini ataupun tahun-tahun selanjutnya, teman-teman semangat untuk mencapai cita-cita teman-teman. Teman-teman, aku harapkan teman-teman bisa mempersiapkan sedini mungkin. Kalau teman-teman masih kelas 10, kelas 11, baik itu lebih baik disiapkan dari awal. Kalau kelas 12 juga nggak ada salahnya mempersiapkan dari sekarang. Jadi belajar yang sering, latihan-latihan soal, eh, latihan fisik, minta restu sama orang tua, semangat. Insya Allah kalau teman-teman ada rezekinya, ada jalannya di sini, Insya Allah teman-teman bisa masuk PKSN. Tapi kalau nggak masuk PKSN juga di sana, di luar sana juga banyak kok kedinasan lain atau PTN-PTS lain yang tidak kalah kerennya. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru, semangat untuk junior-junior aku, adik-adik tingkat aku, semangat untuk belajar di PKN di kampus Aliwardana 4 tahun gak kerasa karena banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan di sana. Misalkan teman-teman capek ataupun ada sisi penatnya, is okay, itu wajar karena manusia bakal kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, tujuan awal masuk ke STAN adalah untuk membanggakan orang tua, untuk cita-cita teman. Jadi ingat lagi sumber awal teman-teman masuk ke STAN itu apa, biar teman-teman bisa sampai wisuda di gedung Dana Pala ataupun di tempat lainnya wisuda pakai STAN. Kayak gitu Kak. Oke, terima kasih buat Kak Ibrahim yang udah mau berbagi cerita dari pengalamannya dari semasa sekolah putih abu-abu sampai sekarang. Semoga teman yang menonton podcast ini bisa seperti Kak Ibrahim yang keren abis. Amin. Amin. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Supaya masuk kampus nggak jadi teka-teki, ikutin teka-teki. Tanya kampus, tanya kita. Showers early Friday, but improving to greater than